Em, ada beberapa tugas. Pertama adalah melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian. Yang kedua, melaksanakan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir. Yang ketiga adalah menyusun standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Yang keempat adalah pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian. Dan seperti yang kita lakukan sekarang ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian ini memberikan fasilitasi dalam bentuk bimbingan ataupun konsultasi atau pelatihan-pelatihan ya, yang pada intinya itu nantinya akan memperkaya knowledge, skill, dan attitude para jabatan fungsional kepegawaian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tugas Pusbin ini, dari pertama hingga kelima atau yang keenam ini, sebenarnya kalau disederhanakan itu yang pertama yang terpenting, yaitu melakukan pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian. Karena di dalam membina jabatan fungsional kepegawaian, pasti di situ ada pengelolaan atau mengelola jabatan fungsional kepegawaian. Nah, di dalam mengelola jabatan fungsional kepegawaian, nah tentunya kami berupaya untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional, meningkatkan pengembangan karir, memberikan pengelolaan kinerja, dan memberikan asistensi dan fasilitasi ya, eh, para pada para pejabat fungsional kepegawaian. Jadi esensinya pada intinya kita akan memberikan pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian di dalam pembinaan JFK. Berikutnya, eh, jumlah jabatan fungsional kepegawaian secara keseluruhan itu ada 15.000 ya, 543 ya. Dari 15.543 jabatan fungsional kepegawaian, ini yang terbanyak adalah analis SDM aparatur yang jumlahnya 12.795. Yang berikutnya adalah Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang jumlahnya 1.413. Berikutnya adalah Asesor SDM Aparatur, jumlahnya 931. Dan yang jumlahnya paling kecil adalah Auditor Kepegawaian. Jadi sekali lagi, eh, jumlah yang terbesar dari para pejabat fungsional kepegawaian itu adalah analisis SDM aparatur. Jadi ada tiga kategori keahlian, yakni analis SDM aparatur, auditor kepegawaian atau auditor manajemen ASN, dan asesor SDM aparatur. Sedangkan untuk kategori keterampilan adalah Pranata SDM aparatur. Berikutnya, eh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana pada intinya di situ adalah bagaimana manajemen aparatur sipil negara, eh, manajemen ASN sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 ini lebih menekankan pada pendekatan human capital management ya, atau eh, HCM ya. Yang mana sebelumnya di tahun 2013 pendekatan pengelolaan SDM aparatur itu eh, menggunakan pendekatan administrasi kepegawaian. Sedangkan pada tahun 2018 pendekatan atau metode di dalam mengelola SDM aparatur itu menggunakan manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Nah, di tahun sekarang ya, kita sebenarnya sudah menggunakan human capital management di dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian yang merupakan bagian dari SDM aparatur. Nah, apa sebenarnya perbedaan yang esensial, yang mendasar antara
Human Resource Management dan Human Capital Management sebagai pendekatan atau metode dalam mengelola SDM aparatur. Ya. Um, Human Resource Management ini kalau per definisi merupakan istilah yang lebih tradisional yang mengacu pada fungsi administratif dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dalam suatu organisasi ya. Sementara Human Capital Management ini mengacu pada proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja, pengembangan, dan keterlibatan sumber daya manusia. Nah, keterlibatan atau yang sering disebut dengan engagement, employee engagement atau keterlibatan SDM, ini sangat penting di dalam human capital management karena apa? Ketika SDM-SDM itu engage, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan organisasi, itu tentunya sangat membantu di dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ya. Dan kalau kita bisa sederhanakan, Bapak Ibu sekalian, human resource management ini ya memandang pegawai sebagai resource, sebagai sumber daya, sama halnya dengan sumber daya organisasi lainnya seperti man, machine, money, market, method, dan lain sebagainya. Sementara human capital management ini memandang SDM ini sebagai aset, ya. Aset ini menentukan keberhasilan organisasi. Kalau human resource management ini lebih pendekatan yang operasional, yang lebih teknis, sementara human capital management ini lebih 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 strategis ya, lebih lebih konseptual. Strategis dalam artian bahwa pendekatan HCM di dalam mengelola SDM aparatur ini eh, lebih berdampak ya, lebih berdampak, lebih efektif di dalam pencapaian visi misi dan tujuan dan sasaran organisasi. Seperti itu. Next. Nah, kalau kita melihat teori dari Dave Ulrich, seorang pakar manajemen, ya, uh, beliau menghimbau ada pergeseran fungsi pengelolaan sumber daya manusia ya dari yang bersifat teknis operasional menuju pengelolaan sumber daya manusia yang lebih berorientasi ke depan dan lebih strategik ya. Dan oleh karenanya kalau kita lihat di sini ini ada 4 kuadran yang terdiri dari kuadran atas ya, yakni strategic partner dan change agent, dan kuadran bawah yakni administrative expert dan employee champion ya. Yang di bawah ini ya, disebut dengan kuadran day to day atau operational focus. Jadi berfokus, berorientasi pada kegiatan-kegiatan operasional. Sementara yang di atas itu berfokus dan berorientasi pada kegiatan-kegiatan strategis. Jadi kita coba hadap-hadapan antara yang rutin, antara yang rutin operasional dengan kegiatan-kegiatan yang lebih strategis gitu ya. Uh, yang rutin operasional, yang sehari-hari itu kita lakukan ya, itu bisa diotomatisasi ya, bisa kita gantikan dengan teknologi ya. Sehingga ketika hal-hal yang rutin terkait misalkan bagaimana cuti, terkait dengan penggajian, terkait dengan uh, kehadiran dan sebagainya yang ada di administrative expert itu bisa diotomasi ya dengan teknologi seperti itu. Uh, Terkait dengan employee champion, ini pada esensinya adalah
em, bagaimana pengelola SDM aparatur, termasuk di sini adalah instansi pembina yang mengelola para pejabat fungsional kepegawaian, itu mewujudkan para employee champion, mewujudkan para pegawai-pegawai yang memiliki keunggulan, ya, ya. Oleh karenanya, eh, pegawai-pegawai yang memiliki keunggulan itu harus dibentuk dengan beberapa kegiatan, misalkan dengan membangun rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan analisis kebutuhan diklat, melaksanakan diklat itu sendiri, memberikan asistensi, konsultasi, yang intinya adalah mewujudkan para pejabat fungsional kepegawaian itu menjadi para champion, para juara yang memiliki kemampuan-kemampuan atau keunggulan-keunggulan tertentu. Nah, ini fungsi dari uh, hmm, instansi pembina ya. Berikutnya adalah change agent. Bagaimana para pengelola SDM, termasuk di dalamnya instansi pembina, uh, ini bisa menginisiasikan atau mengelola perubahan ya. Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mana perubahan itu bisa dilakukan. Di antaranya bisa dilakukan dengan sosialisasi secara intens, kaitannya dengan core values ASN, misalkan dengan kode etik, kode perilaku, dan lain sebagainya. Ini diharapkan internalisasi core values, kode etik, kode perilaku, ini bisa mengubah mindset para pejabat fungsional sehingga bisa melakukan perubahan. Ini salah satu fungsi penting dari pengelola SDM aparatur. Berikutnya adalah strategic partner, ya. Ini kuadran di mana bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan pengelolaan SDM ini secara efektif, secara efisien bisa mendukung strategi organisasi yang pada urutannya nantinya bisa membantu di dalam pencapaian visi dan misi eh, organisasi. Ya, jadi strategic partner ini ya menegaskan perlunya adanya penyelarasan atau alignment ya antara kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan pengelolaan SDM dengan pencapaian tujuan dan sasaran atau visi dan misi eh, organisasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, Pusat Pembinaan JFK, Badan Kepegawaian Negara, ini menyusun roadmap atau peta jalan 5 tahun ke depan dari tahun 2024 menuju tahun 2029 ya. Nah, di dalam penyusunan roadmap, kami menetapkan dulu tujuan ke depannya akan dicapai. Yang mana tujuannya ke depannya akan dicapai, kami hmm, berkomitmen ya untuk mewujudkan para pejabat fungsional yang kompeten, ya, yang kontributif dan yang compatible. Kompeten dalam artian ya memiliki kemampuan dan kompetensi yang unggul di dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku para pejabat fungsional kepegawaian. Kompetitif, ya tentunya dalam berkompetisi dalam konteks pengembangan karir dan sebagainya itu tetap unggul, kompetitif. Dan yang ketiga adalah compatible, um, kontributif itu dalam artian bahwa banyak memberikan kontribusi melalui kinerja-kinerja yang dilakukan, dan sekarang kinerja itu diorientasikan
tidak hanya untuk diri sendiri, pengembangan karir di sendiri, yang terpenting nantinya kinerja itu diperuntukkan untuk kemajuan organisasi. Dan yang keempat adalah kompatibel, bahwa para pejabat fungsional ini perlu dapat menyesuaikan atau kompatibel atau adaptif dengan tuntutan perubahan lingkungan organisasi yang ada. Jadi kalau em, sekarang kita sudah menggunakan Undang-Undang 20 tahun 2023, maka kita pun juga harus segera cepat, responsif, adaptif, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru ini ya. Dan kita sudah meninggalkan yang lama, yakni Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya. Dan roadmap yang kami rumuskan ini ya tentunya apa tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang 20 tahun 2023. Dan Bapak sekalian, setelah kami menetapkan tujuan ke depannya, yakni mewujudkan para pejabat fungsional yang kompeten, kontributif, kompetitif, dan kompatibel, em, kami juga harus realistis dari mana kita akan berangkat ya. Kita melihat kondisi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian saat ini. Kita perlu melihat kondisi para pejabat fungsional kepegawaian saat ini. Nah, untuk melihat kondisi-kondisi itu, perlu dilakukan semacam uh, analisis. Di antaranya adalah analisis SWOT kami gunakan dan juga mengidentifikasi strategic issue atau isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang mendasar, yang aktual dalam konteks pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Nah, setelah mengetahui tujuannya kemana, posisi sekarang di mana, apa kendaraan yang digunakan, ya. Kalau tujuannya ke eh, Surabaya, sudah kita ketahui, sudah kita tetapkan, dan kondisi sekarang ini sudah ada di Jakarta misalkan, sudah kita ketahui, maka bisa kita menentukan kendaraan yang kita gunakan. Ya, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan mobil ya. Tapi kalau jaraknya terlalu dekat, saya kira kita tidak perlu menggunakan pesawat. Jadi em, kendaraan yang kita gunakan untuk berpindah dari kondisi sekarang menuju kondisi ke depan, ini kami menetapkan strategi dan program kerja ya tahun 2024 tahun 2029. Berikutnya, nah ada tiga eh, aspek penting ya di dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepegawaian. Em, Pertama adalah aspek pengembangan kompetensi itu sendiri, yang kedua adalah aspek pengelolaan kinerja, yang ketiga ada aspek pengembangan karir ya. Saya kira ini merupakan komponen-komponen penting, komponen-komponen krusial dalam pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pengembangan kompetensi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap pegawai ASN, dan pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui pembelajaran yang secara terus-menerus dilakukan agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ya. Yang kedua, pembelajaran ini dilakukan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi. Ya. Sistem pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN. Nah, terintegrasi dengan pekerjaan, terintegrasi dengan pengembangan karir, dan lain sebagainya. Kemudian, eh, pengembangan kompetensi ini merupakan suatu eh,
kewajiban, namun ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita eh, hadapi, perlu kita berikan solusi di dalam upaya Izin Bapak masih di mute Pak. Oh, mohon maaf. Jadi sekali lagi eh, pengembangan kompetensi ini merupakan suatu kewajiban. Wajib itu artinya harus ya, harus dilakukan. Tetapi kita dihadapkan pada beberapa kendala. Pertama adalah ekosistem birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung budaya belajar. Nah, ketika kita masuk birokrasi, biasanya budayanya budaya-budaya kerja ya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan gitu ya. Tapi masih belum optimal di dalam mendukung budaya belajar. Tapi alhamdulillah banyak instansi yang sudah memberikan program-program beasiswa bagi pegawainya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara formal maupun non formal. Secara formal misalkan melalui pendidikan-pendidikan, pendidikan-pendidikan baik S1, S2 atau S3 secara apa dalam negeri maupun di luar negeri. Dan em, sharing session, coffee morning, eh, sharing knowledge, diskusi brainstorming itu juga sekarang sudah saya kira sangat banyak dilakukan dan itu juga akan mengimprove, mempercepat pengembangan kompetensi dan itu perlu dibudayakan saya kira kegiatan-kegiatan sharing knowledge, sharing session dan lain sebagainya. Kemudian dampak pengembangan kompetensi ini belum optimal. Iya, karena pengembangan kompetensi ini banyak dilakukan secara sporadis ya. Eh, Dilakukan diklat, fintech, tapi masih belum terarah pada suatu tujuan eh, tertentu ya. Em, Mudah-mudahan kegiatan BIMTEK atau pengembangan kompetensi di 2 hari ke depan ini lebih terarah dalam artian bisa membekali Bapak Ibu semua tentang ruang lingkup dan materi-materi yang harus dikuasai, yang harus dipelajari untuk pengembangan karir Bapak Ibu semua, baik melalui kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan yang mana itu harus melalui suatu uji kompetensi. Berikutnya, sistem yang terfragmentasi dikelola masing-masing instansi. Perlu kolaborasi yang lebih intens antar instansi di dalam pengembangan kompetensi. Kemudian, sumber daya yang terbatas dalam pengembangan kompetensi, saya kira perlu ditingkatkan juga fasilitas, anggaran di dalam pengembangan kompetensi, saya kira masih perlu ditingkatkan. Pembelajaran belum terintegrasi dengan pengembangan talenta atau manajemen talenta dan pengembangan kompetensi masih belum mendukung Renstra dan rencana pembangunan. Dan untuk integrasi antara pengembangan kompetensi dengan pengembangan karir, pengembangan kompetensi dengan Renstra,
pengembangan kompetensi dengan rencana pembangunan, saya kira ini perlu diupayakan. Salah satunya adalah melalui membentuk atau menyusun HCDP atau Human Capital Development Plan atau rencana pengembangan kompetensi SDM. Yang mana HCDP ini adalah suatu metode perencanaan pengembangan kompetensi yang menetapkan kompetensi-kompetensi yang apa saja yang perlu dikembangkan berdasarkan tujuan, berdasarkan uh, visi misi yang ada di perencanaan strategis, kalau itu yang ada di tingkat organisasi. Tetapi kalau yang ada di tingkat nasional, berdasarkan apa tujuan pengembangan sumber daya manusia ke depannya. Next, Bapak Ibu sekalian, apakah bisa mengikuti? Siap, Pak. Tapi Em, slide-nya belum berganti, Pak. oke, sudah Ya, berganti? sudah, Pak. Oke, jadi sekali lagi HCDP atau Human Capital Development Plan atau rencana pengembangan kompetensi SDM ini merupakan eh, instrumen perencanaan pengembangan kompetensi agar eh, pengembangan kompetensi ini selaras dengan eh, tujuan organisasi agar pengembangan kompetensi ini nantinya benar-benar memberikan kontribusi terhadap upaya di dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. HCDP ini merupakan suatu peta jalan atau roadmap pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan visi misi organisasi, sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi, sesuai dengan kebijakan dan program organisasi, yang mana itu semua tertuang di dalam Renstra organisasi. Nah, ini HCDP nasional. Kalau, sorry, HCDP organisasional. Namun, kalau HCDP nasional, maka rencana pengembangan kompetensi ini diarahkan untuk mewujudkan pengembangan ASN ke depan. Pengembangan ASN tahun 2045 itu diharapkan ASN sudah memiliki daya saing, antusias, high risk decision maker, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Di tahun 2030, ASN diharapkan bisa adaptif, produktif, fleksibel, empathy, responsif, techno-savvy, dan eco-friendly. Nah, di tahun 2024 ini, ya, kita ASN di apa ya diharapkan sebenarnya sudah memiliki integritas yang sangat baik, berwawasan global, berwawasan nasional, memiliki hospitality atau keramah tamahan, memiliki network jejaring kerja, eh, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa asing dan kewirausahaan. Ini harapannya, harapan yang saya kira perlu kita upayakan agar kita bisa memenuhi harapan-harapan pengembangan SDM aparatur secara nasional, baik di tahun 2024, 2030, dan 2045. Jadi berdasarkan harapan tersebutlah kita menyusun rencana pengembangan kompetensi agar pelaksanaan pengembangan kompetensi ini menjadi selaras dan terintegrasi. HCDP instansi, ya, HCDP instansi ini berangkat dari apa yang menjadi visi dan misi organisasi, apa yang menjadi critical occupation list,
atau daftar jabatan-jabatan yang penting, yang kritikal, yang memiliki korelasi yang tinggi dengan visi dan misi organisasi, dan ada analisis gap kompetensi eh, atau kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan di dalam mencapai visi dan misi dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai itu perlu diukur sejauh mana adanya kesenjangan, dan kesenjangan itulah yang kemudian dijadikan sebagai ruang di mana pengembangan kompetensi dilakukan, ya. Semakin besar diskrepansinya, disparitasnya, kesenjangannya, maka tentunya semakin banyak pula kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan, ya. Dalam pengembangan kompetensi kita kenal strategi 10-20-30, 10% untuk formal learning, dari kegiatan-kegiatan pendidikan formal, kegiatan-kegiatan bintek, pelatihan, tatap muka, seminar, dan sebagainya, ini masuk formal learning. Ada juga yang social learning, ini pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui brainstorming, coaching, mentoring, dan memberikan masukan, feedback, saran-saran. Ini juga disebut dengan social learning. Kemudian experiential learning, yakni belajar melalui situasi yang nyata. Eh, jadi ya learning by doing lah, kita belajar dengan melakukan sesuatu, ya. Terkait dengan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu sekalian, penyusunan rencana pengembangan kompetensi JFK, Human Capital Development untuk JFK nasional, yang mendukung penerapan pembelajaran yang terintegrasi dengan membentuk Learning Institute. Jadi instansi pembina Bapak Ibu sekalian itu dihimbau untuk bertransformasi menjadi Learning Institute, ya. Dan LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten-konten pembelajaran di seluruh instansi pembina yang sudah bertransformasi di dalam Learning Institute. Saya kira LAN juga nantinya juga diharapkan dapat memfasilitasi proses transformasi dari instansi pembina menjadi Learning Institute. Nah, Learning Institute ini kurang lebih seperti corporate university, ya, di mana corporate university ini merupakan suatu metode pembelajaran yang terintegrasi, ya, yang terintegrasi dengan pekerjaan, yang terintegrasi dengan pengembangan karir, dan lain sebagainya. Dan corporate university ini paling tidak memiliki beberapa unsur, yakni struktur ASN corporate university, ada knowledge manajemennya, ada ya forum pembelajarannya, ada sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan integrasi sistem. Dan pembelajaran yang terintegrasi ini, ya, terintegrasi dengan pekerjaan, dengan peningkatan kinerja dan manajemen talenta sebagai salah satu strategi pengembangan karir. Terkait dengan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu sekalian, eh, konten-konten pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional kepegawaian diantaranya adalah manajemen ASN berbasis Human Capital Management. Nah, Human Capital Management ini merupakan pendekatan yang terkini lah, ya, terkini di dalam pengelolaan SDM aparatur, ya, yang mana fokusnya tadi, kalau kita melihat dari teori Dave Uhry, itu sudah kita diminta untuk bergeser dari pengelolaan SDM yang rutin, yang yang operasional, yang teknis, menuju pengelolaan SDM yang lebih berdampak, yang lebih strategis, karena yang teknis-teknis operasional ini bisa digantikan dengan teknologi, ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia strategik dan reformasi birokrasi, ini konten yang perlu kita pelajari. Kemudian analisis dan rancangan organisasi publik,
serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur. Ini konten-konten yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kembangkan, kuasai sebagai pejabat fungsional kepegawaian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masuk kepada komponen yang kedua di dalam pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Ya, kalau yang pertama tadi adalah pengembangan kompetensi, sekarang kita masuk pada pengelolaan kinerja. Tetapi sebelum masuk ke pengelolaan kinerja, barangkali ada yang perlu kita klarifikasi, didiskusikan lebih dahulu. Silakan. Ya, baik Bapak. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk raise hand dan kami akan memilih dahulu untuk selanjutnya bisa di-unmute. Disilakan Bapak Ibu. Mm-mm. Baik, sepertinya belum ada Bapak. Baik, baik. Kita masuk ke variabel kedua, aspek kedua di dalam pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, yakni pengelolaan kinerja. Apa sih pengelolaan kinerja itu? Apa sih manajemen kinerja? Sebenarnya pengelolaan ini bahasa Indonesia dari manajemen ya. Manajemen tapi ini sudah di apa ya, sudah dibakukan ya. Ini kata awalnya, kata asalnya dari bahasa Inggris manajemen ya. Em, Manajemen kinerja ini merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian tindak lanjut untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Ya, jadi agar pencapaian organisasi ini efektif dan efisien, ini perlu ada perencanaannya, perencanaan kinerjanya hingga pada pemberian tindak lanjut. Em, Perencanaan kinerja, salah satu intinya adalah inti atau bagian integral dari perencanaan kinerja adalah pembuatan atau penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Em, Dulu SKP itu singkatan adalah dari sasaran kerja pegawai, sekarang menjadi sasaran kinerja pegawai. Kalau sasaran kerja pegawai itu ya masih berbasis pada proses, tetapi sasaran kinerja pegawai ini berbasis kepada kinerja, pada output ya. Em, Kemudian setelah kita membuat SKP, kita melaksanakan apa yang kita rencanakan di dalam SKP tersebut. Kemudian atasan harus melakukan monitoring, harus melakukan ongoing evaluation atau pemantauan sejauh mana pegawai bisa mengeksekusi, melaksanakan apa yang direncanakan. Dan kemudian kalau ada kendala, hambatan, bisa melakukan pembinaan kinerja yang dilakukan oleh atasan. Kemudian melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan. Dan memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut ini yang dimaksud adalah tindak lanjut dari penilaian kinerja berupa reward and punishment, berupa penghargaan dan hukuman. Yang baik diberikan penghargaan, yang kurang baik diberikan pembinaan ya. Sebelum sebelum dipanis atau diberikan sanksi, mestinya diberikan pembinaan. Jadi mungkin reward and development sebelum reward and punishment. Jadi kalau baik dilakukan diberikan penghargaan, kalau kurang baik diberikan pembinaan. Tetapi kalau dibina juga masih belum bisa, baru kemudian diberikan sanksi ya, bukan pembinasaan, tapi diberikan sanksi. Um, Kemudian
Pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Ya, tentunya kalau kualitas pegawai meningkat, kapasitas pegawai meningkat, kompetensi meningkat, itu akan memudahkan di dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kalau di instansi itu banyak yang pinter-pinter, yang berkualitas, ya pekerjaan jalan dengan cepat, tujuan organisasi tercapai, ya. Dan kalau misalkan ekstrimnya ada yang apa masih banyak yang eh, kualitas kapasitasnya terbatas, nah itu nantinya akan memperlambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya saya kira tepat kalau pengembangan kompetensi itu yang tadi kita diskusikan merupakan suatu compulsory, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah penguatan peran pimpinan. Pimpinan di dalam Permen 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN itu mendapatkan peran yang sangat strategis di dalam pengelolaan kinerja karena pimpinan di sini yang menetapkan mana kegiatan-kegiatan prioritas ya yang membangun dialog kinerja dengan pegawai, dengan bawahan dalam perencanaan kinerja misalkan di dalam menyusun SKP, pegawai dan pimpinan itu harus dalam satu meja untuk berdialog, untuk membahas terkait dengan target-target kinerja apa saja yang akan diwujudkan oleh pegawai, apa konsekuensinya kalau target-target itu bisa dicapai dan target-target itu tidak bisa dicapai, dan konsekuensi ini harus disepakati dari awal, dan bagaimana pelaporannya, penyampaian progres pekerjaannya, apakah ini dilakukan tiap harian, mingguan, atau bulanan, dan lain sebagainya. Itu bisa disepakati di awal melalui suatu dialog kinerja. Berikutnya, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Saya kira kerjasama, aliansi, kolaborasi ini akan mempererat ya hubungan antara pimpinan dan pegawai, antar pegawai yang nantinya soliditas kesatuan ini tentunya akan mendukung percepatan di dalam mencapai tujuan bersama. Berikutnya, hasil pengelolaan kinerja digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan pegawai. Saya ingin menyampaikan salah satu komponen penting dalam pengelolaan kinerja ya. Tadi ada penilaian kinerja ya. Nah, hasil penilaian kinerja itu harus ditindaklanjuti sebagai bahan pengembangan kompetensi pegawai. Setelah dinilai oleh katakan oleh atasan atau melalui lembaga assessment center. Nah, hasil penilaian ini kemudian bisa ditindaklanjuti sebagai acuan di dalam melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Jadi juga ada integrasi ya, keberlanjutan dari hasil penilaian dengan pengembangan kompetensi pegawai. Jadi nilai itu tidak hanya menunjukkan bahwa ini baik, ini buruk, tetapi juga bisa dijadikan bahan pengembangan kompetensi pegawai. Eh, Paling tidak ada dua cara ya di dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini yang didasarkan pada hasil penilaian tadi bisa menggunakan pendekatan strength based, ada pendekatan juga weakness based.
Jadi pengembangan kompetensi yang mendasarkan kepada kekuatan yang dimiliki oleh pegawai atau keunggulan yang dimiliki oleh pegawai dan pengembangan kompetensi yang didasarkan pada kekurangan atau eh, apa ya kekurangan atau kelemahan ya dari kinerja pegawai ya. Dua pendekatan itu bisa dilakukan. Kalau yang strength based, kalau pegawai itu katakanlah unggul di bidang A, maka bidang itu tentunya harus ditingkatkan. Kalau yang weakness based, kalau pegawai itu kurang di bidang B, maka kekurangannya itu yang menjadi ruang pengembangan kompetensi. Gampangnya, kalau kita masih SD, SMP dulu, kalau kita tidak bisa matematika, ya eh, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti les atau kursus-kursus matematika sehingga kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Nah, kalau dulu kita punya kelebihan di bidang olahraga, nah itu harus dipupuk ya sehingga kita bisa berkompetisi mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi bahkan nasional. Nah, itu strength based ya. Ya, dua-duanya bisa dilakukan. Nah, tetapi terkadang kita harus memilih karena anggaran pengembangan kompetensi ini tidak 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 selalu memadai. Kemudian hasil pengelolaan kinerja pegawai dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi. Ya, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian. Kalau yang hasil penilaiannya positif diberikan ya penghargaan. Kalau hasil penilaiannya kurang ya maka diberikan pembinaan dan sanksi. Em, kita berbicara mengenai orientasi, orientasi di dalam pengelolaan kinerja jabatan fungsional kepegawaian. Ya, ini em, pertama adalah eh, kinerja itu terdiri dari dua aspek. Pertama hasil kerja dan yang kedua adalah eh, perilaku kerja. Ya, jadi melihat kerja seseorang, kinerja seseorang tidak dilihat dari apakah dia eh, sudah dapat merealisasikan target-target yang sudah disepakati bersama, tidak hanya itu, tetapi bagaimana perilaku kerjanya, bagaimana yang bersangkutan melayani masyarakat, bagaimana moralitas integritasnya, bagaimana kolaborasinya, bagaimana upaya untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Ya, ini semua ada di dalam core values ASN berakhlak ya sebagai dasar di dalam berperilaku. Orientasi yang kedua adalah pengembangan kinerja pegawai. Arti dari orientasi pengembangan kinerja pegawai ini adalah bahwa ujung atau ending dalam pengembangan atau pengelolaan kinerja ini itu bukan pada penilaian kinerja, tapi pada adanya perubahan atau peningkatan kinerja. Bisa saja nilainya bagus-bagus, tetapi tidak ada perubahan atau peningkatan kinerja. Endingnya yang terpenting adalah peningkatan kinerja, perubahan kinerja yang nantinya bisa membantu di dalam pencapaian visi misi organisasi. Tidak pada performance appraisal, tidak hanya pada penilaian kinerja, tetapi pada performance development, adanya perubahan kinerja. Ya. Dan kalau kita melihat statistik yang ada, nilai kinerja ASN itu bagus-bagus ya. 94% itu baik, predikat kinerjanya baik. 5% itu sangat baik.
dan 1% itu ya kurang baik sampai ke bawah. Jadi kalau 94% baik, 5% sangat baik, berarti ya 99% itu ya baik ke atas lah ya. Em, tapi saya kira ini belum betul-betul merefleksikan atau mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya ya. Eh, yang terpenting bukan di atas kertas penilaian, tetapi uh, real improvement ya, uh, real performance kinerja yang nyata. Ini yang saya kira penting dari sekedar penilaian. Saya kira itu orientasi atau prinsip yang perlu dikembangkan di dalam pengelolaan kinerja. Prinsip atau orientasi pengelolaan kinerja berikutnya adalah eh, pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Nah, sekarang dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023, butir-butir kegiatan itu sudah dihilangkan, ya. Karena dengan adanya butir-butir kegiatan, terkadang para pejabat fungsional itu hanya mau bekerja dan berkinerja kalau ada butir-butir kegiatannya. Karena kalau tidak ada butir-butir kegiatan, nggak bisa dilakukan penilaian. Dan ini kan mindset atau perilaku yang hanya berorientasi pada em, pengembangan karir diri sendiri ya. Tetapi tidak berorientasi kepada bagaimana organisasi seharusnya bisa berjalan dengan baik dan mencapai eh, tujuan organisasi. Dan oleh karenanya, em, butir-butir kegiatan sebagai predefined teks atau apa ya, hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang statis yang tidak mengikuti eh, perubahan tuntutan lingkungan strategis organisasi ini digeser, dipindahkan menjadi ekspektasi dari pimpinan. Dan oleh karenanya, pemenuhan ekspektasi pimpinan ini menjadi prinsip atau orientasi dalam pengelolaan kinerja. Dan pimpinan ini nantilah yang menentukan mana program-program, mana kegiatan-kegiatan yang prioritas yang harus dipenuhi oleh pegawai. Dan ekspektasi pimpinan ini tentunya diharapkan mencerminkan eh, apa yang menjadi strategi organisasi di dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dan orientasi atau prinsip berikutnya adalah dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, antar pegawai dan antar pegawai dengan para stakeholders ya. Dialog kinerja ini merupakan suatu media komunikasi antar atasan bawahan, antar pegawai dan antar pegawai dengan yang dilayani. Ini media komunikasi bisa dilakukan secara formal, bisa juga dilakukan secara non formal. Yang penting tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Dengan dialog ini diharapkan terbentuk kerjasama yang baik ya antara atasan bawahan, antar bawahan, kinerja yang baik, yang mana itu bisa menimbulkan eh, satu apa ya, satu komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dialog kinerja ini sangat penting. Jadi ada 4 prinsip, ada 4 orientasi yang penting di dalam pengelolaan kinerja ya. Saya kira orientasi ini merupakan prinsip-prinsip penting di dalam pengelolaan kinerja yang harus dilakukan. Ya, tadi ini
Em, di dalam pengelolaan kinerja, seharusnya sudah bergeser dari activity base menuju ke outcome atau output base. Di dalam menyusun SKP, kita selaku ASN, selaku para pejabat fungsional kepegawaian, eh, ketika membuat SKP, kita menanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri, ya, apa yang akan kita hasilkan tahun ini. Nah, itu output base, bukan apa yang akan kita kerjakan. Nah, itu apa yang akan kita kerjakan itu activity base. Nah, kita sudah bergeser dari apa yang akan kita kerjakan menuju kepada apa yang akan kita hasilkan. Nah, ini perubahan orientasi ya, dari eh, orientasi kepada proses menuju orientasi kepada hasil. Dan pergeseran orientasi ini juga dari yang pribadi ke organisasi, yang personal to organization. Tadi pengelolaan kinerja atau ketika kita berkinerja dari sisi kita, itu tidak hanya kemudian bagaimana mengumpulkan angka kredit sebanyak-banyaknya sebagai syarat untuk naik jenjang untuk karir kita, tetapi juga bagaimana kemudian organisasi itu bisa terwujud dengan kontribusi yang kita miliki. Nah, ini merupakan apa juga pergeseran orientasi. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa memikirkan organisasi dengan memberikan kontribusi yang lebih um, optimal ya. Kemudian standar hasil kerja JFK ya, saya kira ini perlu disusun ya, sehingga apa rencana hasil kerja masing-masing pejabat fungsional itu eh, fair, menjadi setara gitu ya. Jangan sampai kemudian ada pejabat fungsional kepegawaian yang memiliki rencana hasil kerja 10 kegiatan, eh, yang lain cuma 3 atau 5 rencana hasil kerja, dan ujung-ujungnya kemudian nilainya sama-sama baik. Saya kira ini tidak 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 fair. Eh, jadi perlu ada standar baik dari sisi kuantitas dan kualitas di dalam memberikan rencana hasil kerja kepada pegawai. Dan tentunya juga di dalam pemberian tugas kepada pegawai, para pejabat fungsional kepegawaian, itu harus sesuai dengan ruang lingkupnya. Pemberian tugas kepada JF utama itu tentunya harus dibedakan dengan penugasan kepada JF Madya, Muda, ataupun Pertama. Ya. Yang pertama bisa diberikan penugasan yang atau tugas-tugas yang bersifat teknis, yang utama itu diberikan pada tugas-tugas yang bersifat strategis seperti itu, makro nasional. Kemudian penyusunan instrumen penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja. Saya kira eh, perlu juga penambahan sub-sub instrumen yang ada di dalam hmm, indikator perilaku kerja. Maksud saya adalah kita sudah mengenal 7 core values ASN berakhlak ya, dari berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan ketujuh komponen berakhlak ini sudah memiliki indikator ya. Misalkan untuk berorientasi pelayanan itu ada indikator memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ada indikator ramah, cekatan, kemudian ada indikator melakukan perbaikan tiada henti atau continuous improvement. Eh, tetapi kemudian saya kira perlu juga instrumen-instrumen yang lebih detail
untuk mengetahui bagaimana seseorang itu sudah dikatakan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Bagaimana seorang JFK itu bisa dikatakan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan termasuk bekerja secara cekatan, ramah, dan sebagainya. Eh, Bapak Ibu sekalian, jadi dari core values ASN berakhlak yang 7 aspek tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ini sebagai dasar berperilaku, dan perilaku yang mendasarkan kepada nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang baik tadi, secara akumulatif dan seiring waktu berjalan akan membangun budaya kerja, ya. Dan budaya kerja yang positif, yang tinggi atau high performance culture itu akan membentuk brand image, akan membentuk citra institusi yang baik juga. Jadi ada core values, ada perilaku, ada culture, ada brand image. Seperti itu. Dan langkah awal memang harus menginternalisasikan core values ASN berakhlak ini. Bagaimana internalisasi core values ini dilakukan? Bagaimana sosialisasi agar core values ASN ini diterapkan? Ya, ini penting sekali komitmen pimpinan untuk mendorong semua ASN di dalam menerapkan core values ASN berakhlak. Misalnya memberikan tadi reward and development, yang sudah menerapkan diberikan penghargaan, yang belum diberikan pembinaan. Kemudian core values ASN ini perlu diintegrasikan, dimasukkan di dalam materi-materi pembelajaran, perlu ada roadmap di dalam uh, pembinaan atau internalisasi core values ASN berakhlak. Saya kira juga perlu ada indeks core values ASN berakhlak untuk mengetahui mana unit-unit atau instansi-instansi yang sudah menerapkan core values ini dengan baik atau yang baik. Itu tadi terkait dengan uh, kinerja. Sebelum masuk ke karir dan talenta, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan pengelolaan kinerja. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan, boleh untuk raise hand. Sejauh ini belum, Bapak. Belum ada, Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke dalam eh, komponen yang ketiga atau aspek yang ketiga atau variabel yang ketiga di dalam eh, pembinaan jabatan fungsional, yakni pengembangan karir dan talenta. Ya, kalau yang pertama tadi adalah pengembangan kompetensi, yang kedua adalah pengelolaan kinerja, dan yang ketiga adalah pengembangan karir dan talenta, jabatan fungsional kepegawaian. Em, Pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi eh, masyarakat, ya, instansi pemerintah. Mohon maaf. Em, Pengelolaan SDM aparatur itu mendasarkan pada prinsip meritokrasi, yang mana pengelolaan SDM aparatur itu ya harus, ya, sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 mendasarkan kepada kualifikasi,
kompetensi, potensi, kinerja, serta mempertimbangkan integritas moralitas dan non-diskriminatif ya. Jadi pengembangan talenta dan karir yang merupakan bagian dari manajemen ASN ini memang selaras dengan prinsip meritokrasi tadi ya, mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi di dalam uh, pelaksanaan pengembangan talenta dan karir. Kemudian pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui pergerakan talenta atau mobilitas talenta. Mobilitas talenta ini dilakukan bisa saja dalam satu pemerintah, satu instansi pemerintah, antar instansi pemerintah, atau keluar instansi pemerintah, bisa di BUMN ataupun di swasta atau private sector. Dan mobilitas talenta ini yang terdiri dari uh, mutasi, promosi, penugasan, ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta. Manajemen talenta, manajemen talenta ini pada esensinya merupakan suatu apa ya, sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Jadi kalau disederhanakan, talent management atau manajemen talenta ini merupakan proses kaderisasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menyiapkan para kadernya menjadi future leaders, menjadi pimpinan-pimpinan masa mendatang ya. Jadi um, untuk mengkader tentunya pertama yang harus dilakukan adalah mencari terlebih dahulu siapa-siapa yang layak untuk dikader. Tahap pencarian siapa-siapa yang layak untuk dikader ini adalah masuk dalam tahapan akuisisi. Tahapan akuisisi ini dilakukan dengan uh, membuat pemetaan yang didasarkan kepada kinerja dan kompetensi. Tentunya yang berkinerja baik dan kompetensinya yang 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 tinggi ya. Itu yang dikader. Kalau bahasa sederhananya adalah yang dikader pegawai yang mampu atau yang kompeten dan yang mau kerja atau yang berkinerja. Yang mau dan mampu bekerja ini jumlahnya tidak banyak di dalam organisasi, maksimal 20%. Ini yang 60% itu yang medium, yang biasa-biasa. Dan 20% biasanya ya yang kurang. Jadi membentuk suatu kurva bell ya, yang banyak 60, 20% di atas dan 20% kurang lebih itu ada di bawah. Dan kita dalam human capital management itu lebih fokus pada 20% yang di atas, yang memiliki kinerja yang tinggi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Ya. Dan setelah ditemukan dari tahap akuisisi dengan pemetaan yang didasarkan pada kompetensi dan kinerja tadi, maka dilakukan pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi. Uh, Tentunya pengembangan kompetensi ini, Bapak sekalian, ya, mendasarkan kepada kuadran tadi, mendasarkan kepada tingkat kompetensi dan tingkat
kinerja yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian ada retensi. Retensi ini adalah eh, pemeliharaan pegawai yang memiliki kompetensi, memiliki kinerja yang baik, atau pegawai-pegawai yang memiliki kinerja yang baik atau talenta yang baik ini dipertahankan. Mempertahankan pegawai-pegawai yang memiliki talenta yang baik ini disebut dengan retensi. Bagaimana cara mempertahankannya? Ya, ini dengan ya memberikan ya pengembangan kompetensi juga, memberikan ya penghargaan dan lain sebagainya. Dan kepastian karir itu saya kira bentuk retensi juga. Kalau pegawai mengetahui in the next 5 year ahead, 5 tahun ke depan, saya akan menduduki posisi apa, mereka akan terdorong untuk tetap bertahan dalam organisasi dan loyal terhadap organisasi. Tapi kalau gelap, tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan menduduki posisi seperti apa, itu bisa jadi mudah untuk melakukan turnover atau keluar dari organisasi. Setelah diretensi, dipertahankan supaya tetap loyal, maka langkah berikutnya adalah penempatan talenta pada posisi-posisi yang diprioritaskan, ya, pada posisi-posisi yang strategis. Ya. Nah, ini talent manajemen atau kaderisasi. Instansi pemerintah wajib menyusun komite talenta untuk menyiapkan talent pool dan komite suksesi untuk pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi wajib menyusun talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan di instansi pemerintah tersebut. Jadi informasi tentang talent pool, tentang siapa-siapa yang di kader, siapa-siapa yang bertalenta, dan informasi jabatan-jabatan yang lowong, itu perlu disampaikan, diinformasikan dalam platform digital. Sehingga instansi lain juga bisa mengikuti seleksi yang ada di instansi yang menginformasikan tadi. Em, Kami sedang melakukan kajian sederhana bagaimana 3 jabatan fungsional kepegawaian yang ada, asesor, auditor, dan analis SCM aparatur ini disederhanakan, diintegrasikan menjadi satu. Namun ini kami masih dalam diskusi untuk melihat plus minusnya, manfaat dan kerugiannya kalau ini di, diintegrasikan menjadi satu. Ya. Kemudian harapannya mereka-mereka yang memiliki talenta yang bagus itu bisa dipercepat ya pengembangan karirnya melalui program fast track ya. Berikutnya pola karir jabatan fungsional kepegawaian ya itu ada 3 ya. Ini tentunya mengacu pada pola karir ASN. Pertama adalah pola karir diagonal, yakni perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan yang dilakukan melalui promosi. Jadi misalkan dari jabatan fungsional analis SDM aparatur tingkat madya, kemudian beralih satu tingkat lebih tinggi di JPT Pratama. Ya. Kemudian vertikal merupakan perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi yang dilakukan melalui promosi. Kalau diagonal tadi lebih tinggi, tapi dari fungsional ke manajerial atau sebaliknya. Tetapi yang vertikal ini ya kalau dari manajerial terus di manajerial. Kalau dari fungsional, fungsional terus. Misalkan dari jabatan fungsional analis SDM aparatur tingkat pertama, kemudian dipromosikan ke muda, madya, utama. Ini vertikal.
ya. Atau jadi Kasub, kemudian Kabak, JPT, kemudian Deputi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan horizontal ini perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, ya. Misalkan dari pengawas ke muda, dari administrator ke madya, dan sebaliknya. Pembinaan jabatan fungsional kepegawaian kami upayakan ada dukungan penuh dari eh, apa dengan teknologi informasi sehingga lebih lebih baik, lebih cepat. Konsultasi bisa menggunakan coaching klinik, bisa menggunakan apa melalui online dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kami berharap instansi pengguna di dalam melakukan pembinaan pegawai pejabat fungsional kepegawaian yang ada di eh, instansinya untuk bisa mempertimbangkan mengacu pada roadmap pembinaan yang kami siapkan. Koordinasi dan kolaborasi untuk menyelaraskan kegiatan antara instansi pengguna dan instansi pembina ini saya kira eh, perlu dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Slamet Hidayat, Bapak Kapusbin JFK Badan Kepegawaian Negara. Sekali lagi kami tanyakan kepada Bapak Ibu apa ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silakan untuk mengajukan raise hand. Baik, Pak Ahmad Slamet ini ada raise hand dari Ibu Kabak Pengembangan, Ibu Nur Aziza, disilakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Eno. Pak Kapus, terima kasih Pak Kapus atas paparannya yang luar biasa, Pak. Tapi memang ada hal yang menjadi tanda tanya kami, Pak, terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu kan sudah turun ya, Pak ya, mengenai revisi Undang-Undang ASN. Nah, di dalamnya itu ada menyampaikan tentang mobilitas talenta, Pak. Dan saya dengar juga tentang peraturan tentang manajemen talenta ini juga nanti akan direvisi ya Pak ya. Nah, karena kan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa eh, untuk talent pool itu kan juga dipertimbangkan juga dalam hal pengembangan karir, tidak hanya bagi jabatan pimpinan tinggi atau pejabat pelaksana, jabatan pengawas, administrator, tapi juga JF juga dipertimbangkan juga di dalam talent pool itu Pak. Nah, kira-kira ke depan nanti mengenai manajemen talenta ini nanti akan diterapkan seperti apa, Pak? Karena untuk penerapan di awal ini pun waktu itu dari Menpan juga sudah melakukan evaluasi ataupun penilaian, tetapi juga hasilnya belum disampaikan kepada kita. Nah, kira-kira kebijakan mengenai manajemen talenta nanti ke depan itu seperti apa ya, Pak ya? Mungkin barangkali Bapak bisa menyampaikan kepada kami. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Nur Aziza. Bisa izin langsung dijawab ya Bu ya? Iya. Oh, Ya, kalau tidak salah di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini jabatan dibagi menjadi dua ya Bu ya, yang manajerial, ini tidak. yang dulunya itu struktural, sekarang menjadi manajerial, dan non-manajerial. Dan non-manajerial ini termasuk di dalamnya adalah pelaksana dan jabatan fungsional ya. Talent management eh, sepertinya dulu itu diperuntukkan bagi jabatan struktural ya. Prioritas bagi jabatan struktural. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat bagi instansi-instansi ya yang belum menerapkan sistem merit,
salah satu indikasi belum menerapkan sistem merit itu adalah belum memiliki talent pool dan belum menerapkan manajemen talenta, itu diwajibkan untuk melakukan seleksi terbuka atau open bidding. Sehingga eh, untuk menduduki posisi JPT, JPT Pratama khususnya, itu em, harus melakukan open bidding, ya. Jadi terkesan sangat struktural, sangat manajerial untuk manajemen talenta di 5 tahun 2014, ya. Em, talent management ini, sorry, talent management ini ya, kalau tadi saya sampaikan, merupakan suatu proses kaderisasi sebenarnya. Ketika di dalam instansi itu sudah ada kadernya yang akan dipersiapkan dan diproyeksikan untuk menduduki posisi-posisi penting strategis dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan pencapaian tujuan sasaran organisasi, maka ya sudah tidak perlu melakukan rekrutmen dari eksternal melalui seleksi terbuka, tetapi cukup ya seleksi internal saja karena kadernya sudah ada. Tetapi ketika kaderisasi ini belum berjalan dengan baik, maka perlu exit strategi. Oke, kita melakukan seleksi terbuka sebagai exit strateginya untuk mendapatkan kader-kader dari luar yang akan mengisi jabatan struktural yang ada di instansi yang membutuhkan tersebut. Eh, Selaku instansi pembina, ya, kami mengupayakan eh, untuk pengisian jabatan-jabatan strategis manajerial itu tidak hanya di apa ya diperuntukkan bagi mereka yang ada di posisi-posisi manajerial, ya, tetapi juga para pejabat fungsional ini dapat berkompetisi untuk juga menduduki jabatan-jabatan manajerial, ya. Dia bisa menduduki jabatan-jabatan pimpinan tinggi, ya. Jadi ujungnya tidak hanya di eh, karir jabatan fungsional tertinggi yakni JF utama, tapi juga bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama dan selanjutnya. Jadi oleh karenanya ya di dalam Undang-Undang 20 pun kita juga mengenal pola karir diagonal. Pola karir diagonal ini memungkinkan para pejabat fungsional itu nantinya bisa bergeser dan berkompetisi dengan para pejabat manajerial untuk menduduki posisi eh, posisi strategis. Mungkin itu Bu Nur Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa sedikit digambarkan Pak, talent pool yang dimiliki kita itu seperti apa Pak? Apakah teradministrasi? Kalau di tempat kami itu kan ada penetapan kelompok rencana suksesi. Atau mungkin harus ada satu sistem gitu Pak yang mungkin merekod atau merekam semua eh, profil ya Pak ya, profil terkait dengan talenta tersebut. Atau mungkin ada dalam bentuk lain mungkin Pak ya, yang harus kita miliki itu seperti apa sih Pak talent pool-nya itu Pak? Ya, ini Undang-Undang 20 tahun 2023 ini kalau nggak salah diberlakukan di akhir Oktober ya Bu ya. Dan, dan kita sekarang sudah masuk di tahun 2024. Nah, kita memang masih belum menerapkan manajemen talenta untuk para pejabat fungsional kepegawaian karena undang-undangnya juga baru ditetapkan. Tetapi tentunya
dalam gambaran saya untuk penerapan talent management eh, untuk para pejabat fungsional, ya tadi mengikuti tahapan-tahapan yang ada ya dari akuisisi, dari tahapan pengembangan, tahapan retensi, tahapan penetapan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk akuisisi itu tentunya harus diklaster terlebih dahulu ya. Ini adalah kader-kader, ini adalah talenta-talenta yang terbaik untuk klaster analis SDM aparatur ya. Dan itu pun juga harus diklaster lagi. Ini yang terbaik misalkan untuk yang di tingkat pertama, ya. Muda, madya, utama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya juga ada pengklasteran, ini terbaik untuk asesor, ini yang terbaik untuk eh, auditor. Dan masing-masing jenjangnya ini juga harus di 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 cluster, dipetakan gitu kan. Sehingga ini tentunya mereka menjadi para kader-kader yang mampu secara spesifik di bidangnya masing-masing ya. Jadi setelah tahapan akuisisi dengan klasterisasi seperti itu, pengelompokan pada masing-masing bidang dan pada masing-masing jenjang, masuk kemudian di tahapan berikutnya, yaitu pengembangan, penguatan, pemeliharaan, atau retensi, penempatan, dan lain sebagainya. Ini memang eh, ini masih dalam tahapan pembangunan konsep, Bu, terkait dengan talent manajemen talenta bagi para pejabat fungsional. Karena memang em, undang-undangnya juga relatif baru ya ditetapkan di Oktober tahun 2023 yang lalu. Dan harapannya PPPP itu di bulan April ini ya, sudah sudah selesai kan, diberikan kesempatan 6 bulan berikutnya. Itu Bu Nur Aziza. Nggih, Pak. Berarti ke depan manajemen talenta itu memang juga diterapkan di jabatan fungsional ya, Pak ya. Betul, betul, Artinya teman-teman yang mau naik jenjang itu kita juga selain pemenuhan angka kredit juga harus ada pemetaannya seperti itu ya, Pak ya. betul, betul, Bu. Iya, Betul, Bu. saya rasa mungkin itu bagus bagus sekali sih Pak. Karena gini teman-teman itu yang mungkin tidak bisa berkompetisi di struktural itu banyak yang mereka memang membangun karirnya di jabatan fungsional dan rasa-rasanya kalau kita untuk menahan bukan menahan ya Pak ya, tapi karena kita kan berbatas formasi untuk naik jenjang seperti itu kalau misalnya hanya mengandalkan angka kredit saja gitu kan, tapi tanpa ada pertimbangan yang lain itu kok rasanya sama dengan apa kenaikan pangkat yang reguler gitu loh Pak. Jadi Betul, kalau betul. misalnya manajemen talenta diterapkan di pembinaan JF untuk kenaikan jenjang, saya rasa itu sangat baik sekali Pak. Nggih. Jadi seperti itu nggih Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya memang bisa kita jalankan seperti itu adanya Pak. Terima kasih Pak Kapus atas penjelasannya Pak. Terima kasih Bu Nur Aziza, dan tentunya kami harus bekerja sama juga dengan instansi pengguna Ibu supaya Ya, apa betul. ya talent management untuk pejabat fungsional ini bisa dilaksanakan Ya, dengan baik, barangkali seperti itu Ibu. ya, baik Pak. Terima kasih Pak.